Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh al-imam Barakatul Anam Abdullah Banglawi al-Haddad rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 59. Halaman 59. Baris ke-12 dari bawah. Baris ke-12 dari bawah. Wa qala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ala ketahuilah, unabbiukum, saya akan memberitakan kepada kalian, bi khairi a'malikum, amal yang paling bagus, amal kalian yang paling bagus, wa azkaha, paling suci atau paling bersih. Jadi ada amalan yang paling bagus, paling bersih, inda malikikum, di sisi raja kalian, maksudnya di sisi Tuhan kalian, maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, aku kabarkan kepada kalian amal yang paling baik, amal yang paling bersih di sisi Tuhan kalian, wa arfa'iha, dan paling mengangkat amal tersebut, fi darajatikum, di dalam derajat kalian, wa khairun lakum, dan lebih baik bagi kalian, min infaqiz zahabi, daripada infak berupa emas, wal waraqi, dan berupa uang. Jadi amalan lebih bagus dari berinfak emas maupun berinfak uang. Wa min antalqau aduwakum, dan dari kamu bertemu musuh kalian, fayadribu a'naqakum, musuh itu memenggal kepala leher kalian,
fatadribu a'naqahum, atau kalian memenggal leher mereka, leher musuh kalian atau leher mereka. Artinya jihad, berperang di jalan Allah, lalu kita membunuh musuh, itu pahalanya besar. Nah, ada amalan yang lebih besar daripada berjihad di jalan Allah lalu memenggal musuh, memenggal kepala musuh di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, para sahabat menjawab, bala, iya mau wahai Rasulullah, ya saya ingin tahu amal apa itu ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda, zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata mengingat Allah pahalanya, keutamaannya luar biasa. Amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah lebih utama dari infak, lebih utama dari sedekah, bahkan lebih utama dari berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti amalan zikrullah tidak boleh kita sepelekan. Ini amalan yang ringan dan pahalanya besar. Maka usahakan kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap tempat maupun keadaan. Dimanapun kita ingat Allah. Sambil duduk kita ingat Allah, sambil berjalan kita ingat Allah, sambil berbaring kita ingat Allah, sedang bekerja kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang mudah dan pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, ma'amila benu adama, seorang anak Adam, seorang manusia tidaklah beramal amalan dengan suatu amalan anja yang bisa lebih menyelamatkan lahu baginya min iqabillahi, daripada siksa Allah, min zikrillahi, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya amal yang paling bisa menyelamatkan dari siksa Allah adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usahakan setiap hari kita mengingat Allah. Di dalam sholat kita ingat Allah, di luar sholat juga kita ingat Allah. Selesai sholat kita berzikir sambil renungkan kalimat-kalimat zikir, kita ingat Allah. Setelah berzikir di aktivitas kehidupan kita juga mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sedemikian besar pahalanya dan mampu menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la zikrullahi, sungguh berzikir kepada Allah, bil ghodati, pada waktu pagi, wal asyiyi, dan waktu petang, waktu sore. Sungguh berzikir kepada Allah pada waktu pagi dan waktu petang, afdalu, lebih utama. Lebih utama apa? Min hatmis suyufi, daripada menghunus pedang, fi sabilillahi ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi daripada kita menghunus pedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min i'ta'il mali, dan daripada mengeluarkan harta sahan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan yang kelihatannya sepele, keutamaannya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita meremehkan berzikir kepada Allah. Habis sholat jangan lupa zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah sambil direnungkan,
zikir kepada Allah sambil kita hayati kalimat zikir. Karena zikir yang paling utama adalah lisannya mengucapkan, hatinya merenungkan. Jadi usahakan lisannya mengucapkan, hatinya merenungkan. Itu zikir yang paling utama, yang akan berbekas di dalam hati, yang akan membersihkan hati kita dan menjauhkan kita dari godaan setan. Setan itu akan lari, akan menjauh manakala kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan zikir, amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sepelekan, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, masalul ladzi yadhkurullaha, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, walladzi la yadhkuruhu, dan dengan orang yang tidak zikir kepada Allah. Perumpamaannya seperti apa? Mislul hayyi wal mayyiti, seperti orang hidup dan orang mati, hadirin sekalian. Orang mati nggak bisa berbuat apa-apa. Orang hidup banyak melakukan aktivitas, bisa melakukan aktivitas. Orang yang tidak berzikir dianggap mati di sisi Allah, hatinya mati, sehingga orang itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya mati, orang itu dianggap rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perumpamaan orang yang zikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati, hadirin sekalian. Wa masalus syajaratil hadra'i, dan seperti perumpamaan pohon yang hijau, yang subur, yang hijau, baina syajaril yabisi, dibandingkan dengan pohon yang kering dan mati, hadirin sekalian, yang tidak ada daunnya. Jadi pohon mati dengan pohon hijau nilainya jauh lebih besar. Pohon yang hijau bisa menghadirkan buah-buahan, bisa menaungi orang yang lewat, dan manfaat tumbuhan sangat banyak. Dan tumbuhan yang mati sudah tidak banyak dimanfaatkan, sudah sedikit manfaatnya. Itulah perbedaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Maka kita usahakan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazakirullahi, orang yang berzikir kepada Allah. Wal fil ghafilina, dibandingkan dengan orang yang lalai. Orang yang lalai, orang yang tidak zikir kepada Allah. Kal muqatili bainal farina, seperti orang yang membunuh di jalan Allah dan orang yang berlari dari medan peperangan. Orang yang lari dari medan peperangan namanya orang munafik. Jadi ada orang sedang peperangan, lalu dia ikut, kemudian lari, maka dicap oleh Rasul itu orang munafik dan sudah melakukan dosa besar. Jadi orang yang berperang di jalan Allah kemudian lari, itu dosanya besar, hadirin sekalian. Nah, orang yang berperang di jalan Allah lalu dia membunuh musuh di jalan Allah, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang lalai adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan orang yang melakukan dosa besar, hadirin sekalian. Sangat jauh bedanya, hadirin sekalian. Maka usahakan kita banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang suntuk, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita sedang gabut, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Udah zikir saja, nanti Allah tuntun. Kita harus, Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk, sebaiknya ini yang dilakukan, sebaiknya ini yang dilakukan. Itu lantaran kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nggak ingat Allah, senantiasa
tidak ingat kepada Allah, maka Allah tidak akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan, hadirin sekalian. Maka banyak ingat Allah, Allah akan membantu kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang baik kita lakukan, dan itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma waroda, penjelasan di dalam hadis, fil amri, di dalam perintah bizikri, terhadap zikir ini, wa fi fadlihi, dan di dalam keutamaan zikir, minal ayati, dari ayat-ayat Al-Quran, wal ahbari, dan hadis-hadis Rasul, yatulu zikruhu, sangat panjang menyebutkannya, wa yata'azzaru hasruhu, dan sulit untuk meringkasnya. Jadi ditutup alinea ini, paragraf ini, dengan perkataan Al-Habib, keterangan tentang zikir kepada Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran sangat banyak. Keutamaan zikir kepada Allah di dalam hadis sangat banyak, yang sangat sulit untuk diringkasnya saking banyaknya, hadirin sekalian. Jadi ini hanya sekelumit tentang keutamaan zikir, keutamaan zikir lain yang tidak dijelaskan di dalam paragraf ini sangat banyak, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ij'alna minaz zakirin Allah katsira, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.